Oke. Baik, makasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah beristirahat sejenak, kemudian sudah mengisi kampung tehnya atau makan siang, ya. Dan kemudian sudah beribadah. Mudah-mudahan istirahat dan makan siang Bapak Ibu bisa menambah energi kita untuk sesi yang kedua ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja menyerahkan waktu dan kesempatan ini kepada Pak Anton untuk menjelaskan atau langsung praktek untuk membuat aplikasi penilaian menggunakan Google Form. Silakan Mas Anton. Ya, terima kasih Pak Haji. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang sudah stay lagi di room ini. Pada saat ini kita langsung akan mencoba praktek membuat aplikasi rekap penilaian online. Dalam pembuatan aplikasi ini tentunya Bapak dan Ibu, saya mau sampaikan bahwa di antara kita mungkin sudah banyak yang familiar, tetapi ada mungkin yang baru pertama kali ini mengikuti kegiatan ini. Jangan kecil hati, karena yang akan saya jelaskan dari dasar memang nanti mudah-mudahan cukup waktu, dan lebih bagus lagi kalau memang ada jadwal lagi untuk kita membahas yang lainnya atau yang lebih advance, ya mungkin kita akan butuh waktu lagi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan mencoba berbagi aplikasi yang bisa kita gunakan atau digunakan oleh Bapak guru hebat di sekolah. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat, ya. Aplikasi yang akan saya bahas kali ini adalah sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita membuat rekap nilai menggunakan Google Form, di mana bagaimana caranya, ya, semua nilai-nilai yang ada di Google Form atau semua nilai berarti lebih dari satu Google Form, ya. Semua nilai yang ada di beberapa Google Form kita bisa rekap, ya. Kita bisa satukan dalam satu file database sehingga lebih memudahkan kita untuk mengolah dan memanipulasi datanya. Tentunya kalau kita sudah bisa mengumpulkan filenya akan memudahkan kita nanti, ya, manakala tiba-tiba pihak sekolah atau pihak terkait tiba-tiba meminta kepada kita segera mengumpulkan nilai, ya. Untuk aplikasi ini Bapak dan Ibu, saya melihat di sini yang hadir ini dari beda-beda satuan pendidikan, ada yang SD, SMP, SMA, bahkan SMK ini. Jadi di sini contoh ini saya ambil jalan tengahnya, nanti mungkin yang tidak sesuai dengan satuan pendidikannya nanti menyesuaikan saja, tetapi yang jelas, ya, konsep atau cara membuatnya sama persis, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Apakah kita di SD, SMP, SMA, atau SMK. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Untuk membuat hal bagaimana merekap beberapa nilai di Google Form menjadi satu spreadsheet atau satu database yang nantinya tinggal kita download, caranya seperti ini. Ya, ini langkah awalnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama kita buka dulu Google. Saya langsung share screen dulu ya, maaf. Tuh.
Ya. Ya, pertama-tama kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi di Google Form, pertama-tama kita masuk di Google Form-nya dulu, masuk di Google. Wah, ini tidak tampil. Iya. Mana ini? Kenapa hilang? Ya, Bapak Ibu, langkah pertama yang kita mesti lakukan adalah kita login ke Google Drive, ya. Seperti ini, kalau saya contohkan, bagaimana kita bisa login ke Google ini, kita klik tanda bintang, tanda segi 49 ini yang ada di sudut sebelah kanan, kemudian kita klik Google Drive. Jadi untuk masuk ke Google Drive banyak sekali cara, ini cara yang sederhana saya pakai. Jadi kita tinggal mengklik, kita klik di Google Drive ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini karena saya sudah memiliki akun Google, maka pada saat saya login ke Google Drive langsung aktif ke akun saya ini. Ini ya. Jadi yang tampil di sini ini adalah file-file saya atau space saya yang disediakan yang bisa saya gunakan di Google. Jadi file-file saya yang tadi saya jelaskan saya simpan di Google seperti ini tempatnya. Di sini tempatnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk membuat suatu aplikasi, di sini saya karena keterbatasan waktu, saya singkat saja, saya press waktunya. Jadi saya sudah bikin sedikit, atau saya sudah buatkan sebagian, nanti kita tinggal melanjutkan sekaligus saya menjelaskan. Kalau saya mau membuat dari nol atau dari awal, tentunya ini akan banyak menyita waktu, dan waktu kita yang sangat terbatas ini saya kira nanti tidak akan maksimal kita di dalam menerima materi ini atau mendapatkan materi ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk aplikasi rekap penilaian ya online menggunakan Google Form ini, pertama-tama kita login dulu ya, login dulu ke akun Google kita pastikan. Ya, untuk cara kalau ada Bapak Ibu guru yang belum memiliki akun Google, nanti lihat ada di materi itu ada langkah-langkah membuat akun Google, saya tidak bahas di sini. Ya. Iya, di sini untuk memulai Bapak dan Ibu bisa lihat ini kita bikin, yang pertama kita bikinkan satu folder misalnya aplikasi untuk rekap penilaian online. Di sini kita bisa bikin klik folder, ya tambah ya, baru itu folder. Kemudian di sini kita bikinkan aplikasi rekap nilai online. Nah, kalau ini folder kita buat. Nah, setelah kita buat folder, maka di dalam folder inilah kita nanti akan menyimpan semua file yang terkait dengan aplikasi yang akan kita buat. Ya, jadi sehingga aplikasinya tidak tercecer, supaya memudahkan kita nanti mencari. Ini saya klik sini. Nah, seperti ini. Ini kita sudah ada di folder rekap nilai aplikasi online. Nah, di sini yang seperti yang saya katakan tadi, Bapak dan Ibu, saya tidak bikin dari awal satu-satu. Ini nanti akan
menyita waktu. Saya sudah buat semalam contoh kecil, nanti ini yang kita kembangkan bersama-sama supaya bisa mengefisienkan waktu. Jadi di sini saya sudah buat di folder ini, folder saya. Tadi cara membuat foldernya. Nah ini di folder saya ini namanya Rumah Guru Batch 12. Ada aplikasi, kalau Bapak Ibu Guru melihat, di sini ada file Google Form ini, ada beberapa mata pelajaran ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mata pelajaran dan satu file yang hijau ini, rekap nilai ini adalah file spreadsheet. Jadi sudah ketemu bahwa di Google Form ini kita inputkan nilainya, kemudian nanti kita linkkan, kita arahkan penyimpanan filenya ke Google Spreadsheet sini. Ya, jadi semua database, semua data yang kita telah input, data siswa yang kita input di masing-masing nanti sebanyak bidang studi atau mata pelajaran nanti yang kita ampuh, nanti tersimpan di satu rekap nilai sini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya bikin satu supaya yang belum pernah membuat aplikasi di Google Form ini bisa melihat. Ini sama dengan ini ya, saya buat yang persis sama dengan ini, tetapi supaya nanti bisa nyambung penjelasannya ke depan. Ya, di sini saya akan membuat satu form untuk form ujian atau form ulangan, mapel misalnya BK, Budi Pekerti. Ini saya ini sebagai guru kelas tingkat SD ini. Ya, caranya bagaimana? Untuk memulai membuat form, kita sudah aktif di folder kita dulu seperti ini. Ya, kalau kita aktif di depan sini, maka filenya akan terhambur, banyak sekali file sudah di sini, jadi kita nanti bingung. Makanya kita aktifkan di folder yang tempat kita akan simpan seperti ini. Misalnya saya akan membuat satu, saya tambahkan begini caranya membuat Google Form ini, seperti yang saya sampaikan bahwa tidak sesulit apa yang kita lihat. Kita klik tambah. Setelah tambah, ini akan muncul tools-tools atau perangkat yang disediakan oleh Google terkait dengan Google Dokumen, Spreadsheet, ini semua ya. Ya. Jadi ini aplikasi-aplikasi yang diproduk oleh Google ya untuk user, semua user. Nah, di sini ada Google Dokumen, Spreadsheet, Google Slide, Google Form. Nah, ini kalau kita bekerja bandingkan, Google Dokumen itu sama dengan Microsoft Word pada aplikasi Office-nya Windows, Office-nya Microsoft. Kalau Spreadsheet ini sama dengan Microsoft Excel, ya. Kalau Excel itu buatannya Microsoft, kalau ini buatannya Google. Ya, untuk memulai buat Google Form, saya pilih ini. Google Form, kemudian saya pilih formulir kosong. Nah, seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk membuat form di Google Form seperti ini dia punya tampilan. Ya. Pada saat ini, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, untuk pembuatan form saya buat form yang sesuai dengan keperluan kita. Saya belum model-model, artinya saya belum bekerja mungkin di form berjenjang atau bagian daripada form. Ini satu form saja, murni satu form, tetapi hasilnya nanti yang akan kita olah supaya lebih memudahkan kita. Nanti kalau sudah selesai ini kita mau bentuk dia dalam bentuk form yang berjenjang atau bagian-bagian form, itu tergantung dengan kebutuhan kita. Yang penting kita sudah paham ini, saya yakin untuk ke situ mudah. Ya, di sini Bapak dan Ibu saya mau tambahkan satu atau membuat soal online, ya, karena kita penilaian tentunya yang mau dinilai adalah soalnya ini. Jadi kita buat dulu soalnya. Satu contoh kecil. Di sini ketika kita buka Google Form, namanya masih formulir tanpa judul. Nah, di sini yang kita mau ubah. Saya misalnya tadi kan sudah ada beberapa mata pelajaran yang saya buat sama persis dengan tampilan form yang ini. Saya buat misalnya mata pelajaran sini satu, ada contohnya sama saya BK. Ya. Bimbingan konseling.
Nah, ketika saya klik di sini, di dalam, nah, maka ini otomatis berubah juga dia, BK. Nah, di sini kolom deskripsi bisa kita tuliskan apa saja sesuai dengan deskripsi daripada aplikasi yang kita buat. Ya, bisa kita tulis misalnya silahkan dikerjakan. Ya, ini. Silakan dikerjakan dengan benar. Nah, ini adalah judul daripada form kita. Nah, di form atau aplikasi yang akan kita buat terkait dengan ujian siswa atau ujian peserta didik kita, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mendesain mengembangkan sebuah form itu kita awali dengan kita menentukan, sebaiknya kita menentukan satu data atau satu field yang bisa menjadi sebagai field kunci atau data kunci, ya, data kunci daripada semua data yang ada. Kalau siswa, Bapak dan Ibu sekalian, kalau siswa ini data kuncinya apa? Nah, biasanya kalau siswa itu yang tidak ada samanya NIS. Ya, NIS itu merupakan data unik. Ya, unik itu berarti tidak ada samanya. Data unik dari seorang siswa atau peserta didik. Nah, itu yang bisa kita jadikan sebagai field kunci. Ya, ketika kita tuliskan nanti field itu, kita tuliskan nanti NIS tersebut, otomatis namanya akan muncul semua. Tetapi kenapa kita tidak pilih nama, atau kita tidak pilih kelasnya, atau kita tidak pilih mata pelajarannya? Karena kalau kita memilih nama misalnya, itu nantinya kita akan susah di dalam hal pengolahan datanya. Karena nanti yang akan menjadi kunci untuk pengolahan data itu adalah file unik, field unik, atau data unik yang akan nanti kita link-linkkan atau kita hubung-hubungkan dengan data-data yang lain. Nah, untuk membuat soalnya Bapak dan Ibu, Bapak Ibu lihat ini, kita ada di Google Form seperti ini. Jadi untuk memulai membuat formnya, saya langsung klik di sini. Ya. Nah, di sini untuk membuat contoh soal online, ini saya buat yang singkat sekali, yang ringkas sekali. Jadi untuk yang lain, Bapak dan Ibu, yang penting dulu paham, nanti kalau mau dikembangkan silakan dikembangkan sendiri. Yang penting konsepnya kita sudah paham. Nah, di sini NIS. Untuk field atau data pertama yang kita masukkan NIS. Ya. NIS ini diisi dengan apa? Ya, NIS ini diisi dengan, ya, jawablah dengan singkat. Kemudian yang saya katakan di Google Form ini sudah sangat memudahkan kita. Pada saat kita tulis NIS, itu mau diisi dengan apa? Diisi dengan jawaban singkat. Kalau dia mau diisi dengan apa, bisa kita klik lihat di sini. Ini beberapa pilihan, banyak pilihan yang bisa kita gunakan untuk membuat instrumen atau membuat sebuah kuis di dalam Google Form. Jadi menu-menu ini nanti kita akan pakai di bawah. Ya, untuk NIS tidak ini, karena hanya kita memasukkan NIS itu hanya angka, bisa kita jawab dengan singkat. Ya, kemudian di sini biasa kita membuat aplikasi, ada satu data yang terlewati, kita tidak bisa memproses atau tidak bisa melakukan pengiriman data, makanya ini yang diaktifkan. Ini diaktifkan, wajib diisi, berarti semua responden wajib mengisi ini untuk bisa datanya diproses di dalam form ini. Kalau dia tidak isi, maka tidak akan dapat diproses. Kita aktifkan ini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk Bapak Ibu sekalian, untuk tampilan daripada satu data, membuat satu data yang akan tampil di form kita nanti untuk NIS ini. Ya. Kemudian kalau sudah, oh ya, ini apa angka dalam bentuk angka dalam teks panjang, ekspansi reguler, nanti akan saya jelaskan, tapi supaya lebih mudah dulu kita
abaikan saja dulu ini. Posisi seperti ini, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kita mau masuk pada nama. Ya. Setelah NIS kita tambahkan nama. Ya. Maaf. Nah, posisi seperti ini NIS ini di Google Form ya. Di sebelah kanan ini kita selalu lihat. Kita mau apa? Setelah kita buat satu data di dalamnya, kita mau menambahkan data yang lain atau pertanyaan yang lain, kita klik ini. Tombol tambahkan pertanyaan ini. Ini bagusnya Google Form, dia memang user friendly sekali. Setiap tombol atau setiap tools yang ada ketika kita tunjuk, dia akan memberikan kita notifikasi. Ya, jadi memudahkan kita, oh ini untuk menambah pertanyaan. Ini impor pertanyaan ya, untuk mengirim atau untuk memasukkan pertanyaan dari form yang lain. Kemudian ini tambahkan judul deskripsi. Kita mau tambahkan judul, bisa langsung klik ini. Ini tambahkan gambar seperti yang ditanyakan tadi oleh Pak Muhammad Sintur tadi. Nanti kita bisa lihat di sini. Kemudian mau tambahkan video bisa. Kemudian ini ada satu menu tambahkan bagian form. Maksudnya ini form berjenjang. Ini kalau yang paham dalam bahasa pemrograman biasa kita buat form itu bertingkat-tingkat. Satu form, satu file form, satu file Microsoft, satu file Google Form, terdapat banyak form di dalamnya ya ini. Tapi tidak usah dulu ini, karena ini nanti akan merepotkan kita ketika kita mengolah datanya tidak tersusun dengan baik, itu membutuhkan lagi ekstra kita untuk mengatur kembali. Jadi saya bikinkan satu form polos dulu. Nah, selanjutnya kita mau menambahkan pertanyaan. Saya klik ini. Ya. Kita klik ini. Nah, tambahkan pertanyaan seperti ini. Setelah NIS tadi, apa yang kedua? Oh, yang kedua sesuai dengan form yang di sebelah yang sudah ada, nama. Saya tulisin nama. Nah, nama ini dijawab apa? Oh, dijawab dengan singkat. Sama juga ya pertanyaannya. Dan ini apakah wajib nama untuk diisi oleh responden? Oh iya, wajib untuk pengolahan datanya. Baik, kita aktifkan ini. Nah, ini kalau sudah begini, sudah dua data yang kita sudah buat, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini kita bayangkan kita membuat soal. Jadi ada NIS-nya, ada namanya, kemudian di bawahnya soalnya. Nah, kalau kita mau tambahkan lagi misalnya, cara menjawab soal, silakan ditambahkan. Bisa. Ya, kita tambahkan teks misalnya ya, untuk deskripsi. Nah, supaya kita memudahkan kita lebih cepat mengefisienkan waktu, kita tambahkan soal. Menambahkan soal itu bagaimana? Ya. Ini kita klik lagi ini sama. Ya. Begitu seterusnya kita buatkan soalnya. Kita tambahkan di sini. Ya. Ini pertanyaan nomor saya yang kita akan sampaikan ke peserta didik kita. Nah, saya ambil contoh untuk BK tadi ini, saya sudah ada secontoh karena saya tidak paham juga tentang soalnya ini, saya klik saja. Ini bisa kita main copy saja ya. Atau kalau memang soal yang kita bikin, kita yang buat, kita tinggal ketikkan di sini. Nah, kita ketikkan seperti ini, kemudian tipenya apa? Tipe soal kita. Apakah kita mau dijawab dengan singkat atau biasa yang kita tahu dengan essay test atau pilihan ganda? Pilihan ganda, multiple choice atau centang, kotak centang. Ini yang bulat itu yang satu pilihan. Kotak centang bisa lebih dari satu, atau drop down atau upload file. Ya, ini biasa upload file ini kita pakai untuk soal-soal penugasan. Ya, kita tugaskan siswa kita membuat sebuah misalnya makalah dan lain-lainnya yang nanti akan diupload ke email kita bisa pakai ini. Ya, skala linear. Dalam bentuk tanggal ini, waktu bisa juga datanya ya, tipe datanya. Ya, jadi ini kita klik ini adalah tipe data. Tipe data yang akan mengisi kita punya soal yang kita buat. Saya mau buat soal ini tipenya adalah pilihan ganda. Klik pilihan ganda. Nah, ini muncul opsinya.
Di opsi sini Bapak dan Ibu sekalian kita tinggal ketik ya. Misalnya opsinya, nah, supaya cepat, misalnya opsinya seperti ini. Nah, ini kita tinggal klik-klik saja. Nah, kalau masih mau ada tambah lagi di sini, kita klik lagi di sini. Maka akan bisa menambah. Apa misalnya D. Apa, ya. Kalau masih ada lagi, kita tambah lagi. Kita klik saja ini untuk menambah. Tapi kita sampai 3 opsi saja. Saya hapus dulu. Nah, sampai 3 opsi ini saja Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sampai di sini sekaligus saya menjawab pertanyaan tadi, apa yang menjadi pertanyaan, bahwa soal ini, kalau yang namanya soal online Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa membuat soal ini menjadi acak. Ya, acak dalam artian, misalnya kita membuat soal di kelas, tetapi kita mau nomor 1 di siswa A, dan siswa yang lainnya itu berbeda. Nah, itu kita bisa pakai, atau fasilitas itu ada disediakan oleh Google Form untuk kita. Kemudian, jadi nomor 1 ini mungkin di siswa A dia di nomor 1, tapi mungkin di siswa B dia di nomor 2 dan selanjutnya. Kemudian untuk saling untuk jawaban, ya, multiple choice ini bisa kita acak juga. Ya, caranya untuk mengacak soal ini, kita klikkan di sini, masih di sini ada tools yang di atas ini, ya, setelan. Ya, setelan untuk masing-masing soal yang kita buat. Kita klik. Nah, setelan. Ini seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita setel dulu soalnya kita ini, atau kita punya formulir ini kita mau jadikan apa? Kita mau jadikan kuis. Ya, kita mau berikan nilai. Jadi ini apakah dikumpul melalui email, ya? Apakah email mereka mesti kirimkan ke kita sebagai bahan kita nanti untuk merespon email yang dikirimkan kepada kita sebagai pembuat, atau tidak? Ini kita bisa, kalau kita mau, misalnya siswa kita tuliskan emailnya dulu baru dia bisa mengerjakan soal. Ini bisa kita aktifkan yang ini. Ya, perlu masuk atau batasan masuk. Jadi satu siswa dibatasi misalnya 1 kali mengisi di sini. Ya, kalau kayak yang tadi. Kalau tidak mau dibatasi, tidak usah dicentang ini. Nah, kemudian responden dapat ya edit sebelum mengirim, sebelum mengirim kita bisa edit, kita aktifkan yang ini. Ya, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Kita klik ini. Nah, kita kasih polos dulu, nanti pasti yang belum pernah mencoba nanti akan paham. Nah, presentasi di sini. Presentasi ini yang saya maksud tadi tempatnya, ya, untuk mengacak. Apakah kita mau mengacak soal, misalnya ada 10 soal yang kita bikin, atau 30 atau 50. Nah, masing-masing responden itu soalnya acak, artinya tidak dalam satu posisi nomor yang sama, ini kita aktifkan. Kita klik saja ini. Jadi Bapak dan Ibu yang mengacak soal, ya, yang mengacak soal itu bukan kita sebagai guru, tetapi fasilitas atau aplikasi yang ada di Google Form ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi yang biasa ikut ujian online kan biasa bertanya, wah ini soalnya tidak sama. Biar kita duduk berdekatan, kalau online itu soalnya beda. Saya lihat di sebelah dia beda. Nah, itu fasilitas ini yang digunakan. Nah, tetapi kalau cuman ini, fasilitas ini, ada juga ini biasanya keuntungan. Yang penting kita dapat satu soalnya, apakah kita nanti bisa dokumentasikan, kita mau dokumentasikan atau kita foto. Nanti kita kalau sudah tahu urutannya, oh seperti ini. Maka untuk kerjasama atau menyontek nanti jawaban ke teman-teman yang lain itu bisa. Tetapi ini di Google Form untuk pilihannya saja ini yang di bawah ini juga bisa diacak. Yang tadi di nomor 1 dia A, mungkin di siswa yang lainnya dia di posisi B ini jawaban A ini.
Jadi mengacak ya. Ini untuk security daripada kita punya aplikasi yang kita buat. Tapi saya tidak usah acak dulu, biasa saja. Nah, soalnya kita ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk membuat kuis, ya, membuat ulangan harian atau ujian itu kita mesti masuk di sini. Ini wajib. Ada setelan kuis. Nah, setelan kuis ini artinya kita menjadikan form yang kita buat ini menjadi kuis sifatnya. Ya, jadi kalau kuis itu Bapak Ibu kan ada pertanyaannya, kemudian ada jawabannya dan ada nilainya. Ya, kalau kuis dan nilainya ini kita sebagai pembuat, pengembang, kita hanya memasukkan nilainya. Range nilainya bisa kita masukkan, nanti otomatis juga aplikasi yang akan memunculkan. Ya, kita misalkan jadikan ini sebagai kuis. Nah, opsi kuis, rilis nilai, segera setelah setiap pengiriman, nanti setelah pratinjau, bisa. Artinya tampilan ininya ya, tampilan hasilnya ya. Nah, ini responden dapat melihat apa yang dia bisa lihat ketika dia sudah mengerjakan atau mengisi daripada form ini. Dia bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab, dia bisa lihat jawaban yang benar, bisa dilihat nilai atau poin yang didapatkan. Nah, kalau kita matikan ini tidak bisa dilihat. Tapi kalau kita aktifkan ini bisa. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak aktifkan kuis ini, setelan jadikan ini sebagai kuis, maka soal yang kita buat tadi di bawah ini hanya berupa form biasa. Ya, tidak ada proses di dalamnya, tidak ada penilaian di dalamnya. Seperti itu. Tidak ada skor yang bisa kita masukkan di dalam. Ya, setelah itu kita simpan. Kalau sudah ini kita yakin sudah mau membuat form ini sebagai kuis, kita simpan. Nah, untuk pembuatan atau menentukan form ini sebagai kuis satu kali saja kita lakukan, ya. Selanjutnya ke bawah sudah seperti itu, sudah menjadi kuis ini. Nah, di sini kalau kita melihat di sini dari soal ini ada 3 opsi, tapi ini ada kelebihan, tidak ada ya. Nah, Bapak dan Ibu sekaligus saya jelaskan di sini bahwa untuk pembuatan soal di sini biasanya kebanyakan kalau mau diacak, soalnya mau diacak, itu untuk penulisan nomor ini tidak dituliskan. Makanya biasa ujian online tidak ada nomornya. Langsung pertanyaannya, kemudian opsi jawabannya. Kemudian dengan ininya juga tidak ada. Dia hanya berupa simbol, ya, simbol yang kita gunakan, pilihan ganda kah atau checkbox yang kita gunakan. Tidak ada menggunakan ABC. Kan seperti itu biasa yang kita lihat di dalam soal-soal tes online yang kita dapatkan seperti itu. Nah, ini dari pertanyaan sikap yang perlu dipupuk dan dikembangkan dalam bersahabat, saling menyayangi, saling mengejek, saling memustui. Jadi kita bisanya di sini kita bisa bikin kunci jawabannya apa. Untuk membuat kunci jawaban di sini ada fasilitasnya. Kita klik saja kunci jawabannya. Nah, kayak gitu. Maka silakan kita pilih yang mana. Oh, saya mau pilih ini. Saling menyayangi. Maka dia tercentang seperti ini Bapak dan Ibu. Poinnya untuk nilai ini misalnya saya kasih poin dia 1. Kalau benar dia 1, kalau salah dia 0. Misalnya seperti itu. Nah, posisinya untuk BK, ulangan BK, ini sudah selesai 1 soal yang kita buat. Sudah rampung soalnya, dan soalnya ini kita bisa lihat atau kita bisa akses lewat sini Bapak dan Ibu. Nah, ini. Ada pratinjaunya. Kita misalnya walaupun dalam proses kita mendesain, kita mau melihat dulu pratinjau, atau kalau di aplikasi-aplikasi lain itu print screen. Sebelum kita cetak kita mau lihat. Ini sebelum kita publish kita mau lihat, bisa juga. Ya, caranya misalnya 1 ini dulu kita lihat. Saya klik. Ya, maaf.
untuk melihat hasilnya ini baru satu soal, tapi kita sudah mau melihat dulu hasilnya, bagaimana tampilannya nantinya. Nah, ini kita klik tombol perhatiin jauh ini. Ya, kita klik. Nah, ini tadi bimbingan konseling silakan dikerjakan dengan benar. Ini yang kita tulis tadi. Bimbingan konseling silakan dikerjakan dengan benar. Tanda merah wajib untuk diisikan. Jadi NIS ini wajib diisikan, kemudian nama juga wajib. Sedangkan soal ini tidak wajib karena tidak ada kita tuliskan. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, kayak gini. Tinggal kita pilih. Nah, sebaiknya kita tambahkan dia punya pertanyaan dulu supaya lebih paham lagi kita tentang bagaimana membuat soal di Google Form ini. Kita kembali, kita tutup saja ini kan hanya perhatiin jauhnya, kita tutup tidak apa-apa. Nah, di sini posisi ini Bapak dan Ibu yang tadi. Ya, di posisi kita masih baru membuat satu soal untuk ulangan atau untuk ujian BK ini, kita pilih lagi untuk nambah ini. Tambahkan pertanyaan. Saya klik ini. Ya. Maka langsung akan muncul ini. Seperti yang tadi juga tampilannya. Di sini kita tambahkan nomor 2 apa? Klik titik, kita mengetik biasa seperti biasa kita ketikkan, ya. Nah, kita ketikkan biasa soalnya apa? Ya. Nah, di Google Form juga ini support dengan yang namanya copy paste. Misalnya kita sudah ketik di Word atau kita ketik di aplikasi lain, kita copy, kita paste di sini bisa, ya. Nah, bahkan kita mau langsung transfer, dia langsung membentuk seperti pertanyaan yang ada di hadapan kita ini juga bisa, tetapi memang itu memerlukan seperti tadi pembahasan di pertanyaan tadi, ada add-ons yang kita mesti tambahkan, ya, atau ada aplikasi tambahan yang kita mesti masukkan ke dalam supaya proses tersebut bisa kita laksanakan. Nah, untuk yang kedua ini, setelah kita ketik melanggar peraturan lalu lintas berakibat apa jawabannya, kita klik lagi sini. Nah, misalnya kita tulis, ini kita masih multiple choice. Nah, kita tulis seperti ini ya Pak ya. Nah, kalau sudah ini kita bikinkan lagi soalnya. Bagaimana bikin kunci jawabannya? Kita klik di sini. Melanggar kecelakaan di jalan. Ya. Ini tambahkan ini ya. Kunci jawabannya, kemudian poinnya berapa? 1. Nah, kalau sudah selesai ini, kita tambahkan lagi ini. Tambahkan pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga seperti itu lagi, kita ketik lagi misalnya. Nah, kita ketik ini, kemudian kita tuliskan lagi dia punya pertanyaan, jawaban. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kita pilih lagi kunci jawabannya. Pilih ini, klik kunci jawaban, misalnya. Ya, patut dihindari misalnya B. Nah, ini poinnya 1. Nah, kita mau tambah pertanyaan lagi, klik lagi pertanyaan. Kita tulis 4. Kita bikin lagi, kita ketik lagi sesuai dengan pertanyaannya. Ya, misalnya kita ketik. Nah, kalau sudah, pilihan ganda kita isikan lagi dia punya opsinya. Kita klik opsinya, ketik opsinya. Nah, kalau sudah ini, kita bikin lagi kunci jawaban sama. Mengajak teman, pandai belajar adalah perlu. Misalnya ini. Poinnya misalnya 1 juga. Begitu seterusnya, kita tambahkan 1 kali lagi saja. Untuk soal selanjutnya, di sini kita tulis ya, kita ketikkan tas sikap. Nah, ini kita tuliskan. Nah, ini.
Nah, kita sudah tulis soalnya, kita pilih jawabannya. Ini misalnya kunci jawabannya kita tambahkan sini. Ya. Kemudian kita masukkan lagi poinnya, 1. Nah, untuk soal-soal yang berikutnya seperti itu Bapak dan Ibu, saya sampai soal 5 saja. Yang penting kita sudah melihat bagaimana cara memasukkan atau membuat soal online di Google Form dulu, seperti ini. Nah, untuk melihat hasilnya lagi, kita bisa tinjau kembali, coba dilihat. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Sudah 5, tadi kan baru 1 ya. Jadi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Nah, ini semuanya soal-soal yang akan dikerjakan oleh responden kita atau anak didik kita. Kita anggaplah sampai 5 saja, nanti silakan dikembangkan. Nah, maka kalau saya tutup ini, untuk aplikasi Google Form perlu kita ketahui, aplikasi Google Form ketika kita melakukan perubahan, di sini dia selalu melakukan otomatis simpan. Di sini ada keterangan biasa selalu muncul. Jadi apa yang kita lakukan tanpa kita menyimpan, dia otomatis simpan kalau di Google Form ini. Ya. Jadi saya tutup ini, kalau sudah selesai kita desain, saya tutup. Nah, Bapak dan Ibu guru sekalian, bisa dilihat di sini, saya sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, saya sudah membuat 7 form, ya, untuk masing-masing mapel atau mata pelajaran yang akan saya ujiankan seperti ini. Nah, kita lihat. Ini PKN punya seperti ini tampilannya, ya. Saya contoh ke kecil saja. Kemudian Penjas juga begitu, ya. Kalau kita membuka semua bisa. Ini kan. Jadi kita buat soalnya sebanyak atau sesuai dengan keperluan kita. Kalau kita mengajar banyak mapel, maka kita buat sesuai dengan jumlah mapel kita. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan lagi, kalau bukan mapel, tadi ada yang sampaikan kalau misalnya bukan guru kelas, guru mapel, nah, itu dibikin per mata pelajaran juga boleh juga, bisa juga disesuaikan, ya. Tetapi proses pembuatannya seperti ini. Nah, sebelum saya lanjut, ada kalau yang sudah biasa, ada biasanya untuk bidang form mapel ini, ada biasa yang saya sampaikan tadi disatukan, ya, satu form saja sudah ada semua mapel ada di dalamnya. Nah, itu bisa juga sama saja, tetapi kita akan direpotkan pada saat membuat atau mengolah datanya nanti menjadi laporan, karena dia masih tergabung, ya, masih campur aduk. Kalau campur aduknya masih sedikit kayak ini, data ini tidak apa-apa, tapi kalau sudah banyak, memang itu agak kewalahan juga, ya. Jadi lebih aman, lebih memudahkan kita nanti dalam hal pengolahan. Kita buatkan lebih dia punya form, kita buatkan satu-satu untuk Google Form-nya, tetapi untuk rekapan filenya, ya, maksudnya untuk rekapan filenya itu kita bikin satu rekapan file saja. Jadi di satu file rekapan spreadsheet itu ada semua data dari semua form ini. Ini maksudnya. Jadi semua form ini yang ada ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 mapel yang sudah kita buatkan. Semua datanya akan backup di sini. Ya. Semua akan tersimpan di sini. Bagaimana caranya? Ya, tadi kita sudah buat satu tadi yang BK yang ini. Bagaimana supaya file BK ini bisa masuk ke sini, Google Spreadsheet? Kita buka BK. Nah, ini kita masuk di respon. Ini ya. Kita masuk di respon. Nah, di sini kan ada tadi pertanyaan ya Bapak, Ibu sekalian. Di sebelah ini ada respon, kita klik respon.
kemudian di respon ini ada menu membuat spreadsheet. Membuat spreadsheet itu maksudnya kita mau meletakkan data-data kita yang diisi melalui form ini ke spreadsheet mana? Ke spreadsheet ini. Jadi database-nya nanti di sini. Kita bisa klik. Nah, ada dua pilihan. Kalau kita pilih tujuan tanggapan, buat spreadsheet baru, ini namanya. Artinya dia tidak menjadi satu. Jadi tadi sesuai dengan teorinya yang pertama bahwa satu spreadsheet, satu Google Form akan terkoneksi ke satu spreadsheet. Tetapi di sini kita mau banyak Google Form terkoneksi atau tersentral dia ke satu file spreadsheet yang nantinya di dalamnya itu akan tersimpan semua database tentang hasil ujian mapel yang kita ampu. Nah, di sini bagaimana caranya? Kalau ini kita buat baru ya, tapi jangan buat baru, kita bukan pilih yang ini, kita pilih ini. Karena kita mau memasukkan ke spreadsheet yang sudah ada. Kita klik spreadsheet ini. Kemudian kita pilih. Ya, spreadsheet-nya kita cari. Karena itu sudah lama saya buat ya. Di sini dia di rekap nilai. Ya, kita lihat dulu judulnya, bisa kita lihat begini, tidak apa-apa. Ini rekap nilai ini ya. Kita klik di sini, kita cari, oh ini file rekap nilainya. Kita klik di sini, kemudian kita pilih. Klik tombol pilih. Nah, menunggu tanggapan. Nah, ini Bapak Ibu guru sekalian, kita bisa lihat di sini form yang kita sudah buat tadi menggunakan form BK, otomatis pada saat kita linkkan, kita bawakan dia ke spreadsheet yang sudah ada, otomatis dia akan membentuk satu sheet seperti ini. Ini adalah tempatnya rekap nilai untuk mapel BK. Jadi di sininya untuk memudahkan kita gantikan namanya sini BK. Ya, kita ganti nama, ya, atau rename, kita tulis ini mapel BK. Ya. Jadi semua apa yang kita isikan di mapel BK ini akan tampil di sini nanti. Ya, saya contohkan satu supaya langsung sekali jalan. Ya. Ya, jadi saya bekerja di dua layar ya supaya sekali kelihatan apakah betul datanya akan langsung masuk ke situ. Jadi di pertanyaan BK ini kita running, kita jalankan, ya kita running dia menggunakan ini ya. Kita tinggal. Nah, NIS ini kita sesuaikan dengan NIS peserta didik kita. Kalau di sini sesuai dengan contoh yang saya sudah buat, saya ada NIS ini. Saya gunakan ini. Ya, 5. Namanya 5 sini namanya sini Andi Amelia. Aduh. Di sini namanya Andi Amelia. Ya. Ketika Andi Amelia bekerja di sini, ya, kita bisa lihat, kita pilih jawabannya, kita jawab saja ya sebagai latihan. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita seperti mengerjakan di pertanyaan online atau soal online, kita kirim. Ya. Nah, kita kirim, nanti sini akan kelihatan. Lihat skornya bisa, ya. Kalau dia mau lihat, bisa dilihat begini skornya. Nah, ini 3/5 bisa juga kan? Nah, kalau sudah mau dikirim, ini kan sudah terkirim ya, kita mau kirim tanggapan lain. Nah, pada saat kita kirim, otomatis di sini sudah terisi. Coba Bapak Ibu lihat. Yang ini
ya, rekap nilai yang ada di sini ini otomatis terisi. Jadi sebanyak jumlah siswa yang mengisi nanti sini, semua datanya akan terisi di sini. Ya, begitu juga dengan mata pelajaran yang lainnya. Ketika mata pelajaran yang lainnya kita isikan, ya, otomatis nanti akan menambah di sini, di masing-masing mapelnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita punya BK ini dan mapel-mapel yang lain saya sudah buat terlebih dahulu. Saya sudah linkkan ke rekap nilai sini. Ya, rekap nilai ini dibuat di spreadsheet. Ya, cara membuat spreadsheet. Mohon maaf saya lupa tadi. Ini membuat ini bagaimana? Kita klik di sini, tambah Google Spreadsheet. Ya, kita pilih juga spreadsheet kosong. Ya, kita bikin spreadsheet kosong, kita sesuaikan dengan namanya, apa namanya. Kalau di sini namanya rekap nilai, ya kita tulis di sini. Nah, di sini apa namanya? Misalnya rekap nilai 2. Sebagai contoh saja ya. Nah, kalau sudah, otomatis spreadsheet yang kita buat ini rekap nilai 2. Jadi di spreadsheet ini nanti akan kita tempatkan atau katakan kita simpan semua data-data yang kita masukkan melalui Google Form yang sudah terlebih dahulu kita buat tadi. Kayak gini. Nah, kalau kita tutup, tidak apa-apa, sudah tutup, sudah yang saya katakan tadi di Google Form ini otomatis semua apa yang kita buat dia otomatis auto save, ya. Jadi sudah tersimpan, kita tutup. Kita buka tadi folder saya, ya ini sudah ada 2 file spreadsheet. Ya. Tapi namanya berbeda ya. Ada yang kosong, yang satu ini masih kosong. Yang satu ya. Kita bisa tutup. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, di Google Form ini juga, ya, atau di Google Drive tempat penyimpanan ini sudah ada di Google Drive Bapak dan Ibu sekalian. Yang tadi space yang disediakan kita 15 itu, jadi saya punya 15, saya sudah pakai lagi untuk membuat ini. Ya, kita bisa lihat di sini kegunaannya. Saya baru menggunakan 3,3 GB dari 15 GB yang telah digunakan. Jadi 3,3 GB yang sudah digunakan berarti saya masih punya belasan giga lagi yang bisa saya gunakan untuk menyimpan file-file saya di sini. Ya. Nah, di Google Drive ini atau di Google Form ini juga bisa kita langsung menghapus juga. Kayak seperti biasa kita langsung klik kanan bisa, ya. Kita langsung hapus kalau kita tidak butuhkan, ya. Nah, ini. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita ketahui ini yang kami tampilkan, kita ini bekerja pada menu atau pada aplikasi online ini kita bekerja. Pembuatannya online. Untuk membuat form ini tidak bisa kita buat tanpa ada koneksi internet. Nah, seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan. Kalau kita sudah buat semua Google Form, kita sudah kaitkan ke spreadsheet. Di sini kita tadi sebelumnya saya sudah kaitkan yang lainnya. Yang tadi saya perlihatkan baru satu ini. Saya kaitkan ke sini. Tetapi semua ini sudah karena saya sudah awal buat untuk mengefisienkan waktu tadi saya sudah buatkan terlebih dahulu. Dan tadi saya sudah memperlihatkan ketika kita menginput nilai, menginput pekerjaan di aplikasi ulangan, aplikasi ujian BK tadi ini, otomatis datanya tersimpan di sini. Kan seperti itu, ya? Oke. Nah, kemudian yang paling penting di Google Form yang kita harus buat
saya kembalikan ingat adalah memilih satu field kunci atau satu data yang bisa mewakili data yang lain, atau biasa orang bilang data unik, data yang tidak ada samanya. Kalau tidak ada samanya berarti di dalam pada saat kita memanggil tidak akan terjadi kesalahan bahwa yang muncul itu adalah yang kita butuhkan. Tetapi kalau kita menggunakan atau tidak memiliki file atau field kunci, maka mungkin saja akan terjadi kesalahan pada saat kita memanggil data yang kita inginkan, ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau nama yang kita jadikan field kunci tadi di sini, nanti kita akan kesulitan, ya. Kita akan kesulitan pada saat pengolahannya nanti, ya. Mengapa? Karena di sini kalau ini yang akan menjadi field kunci kita untuk pengisian instrumen oleh peserta didik kita, biasa ketika dia mengikuti banyak tes atau banyak ulangan mata pelajaran, biasa penulisan namanya itu tidak sama, ya. Sebagai contoh misalnya di sini dia tulis Muhammad Isnain, ya, namanya dia tulis panjang. Mungkin saja di pelajaran yang lainnya dia tulis Moh Isnain, ya. Mungkin lagi di pelajaran yang selanjutnya lagi dia tulis M Isnain. Nah, kalau itu tentunya akan membingungkan kita, ya. Istilahnya inkonsistensi, tidak konsisten. Tetapi kalau di NIS ini, kalau yang namanya NIS itu kan tidak ada yang sama, ya. Dalam satu sekolah, dalam satu lingkungan sekolah pasti tidak akan ada yang sama. Ya. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, kalau sudah selesai semuanya kita buat spreadsheet-nya, Google Form-nya dalam bentuk soal, ya, soal online ini. Iya. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kita memasukkan data-data atau hasil daripada ujian yang sudah kita hasil dari ujian yang sudah kita dapatkan dari peserta didik kita. Saya lihat di sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk melihat data-datanya seperti yang saya sampaikan tadi ada di file atau file spreadsheet yang ini. Kita klik. Nah, di sini tadi saya sudah buatkan ini file rekap. Nah, di sini akan tampil semua atau akan tersimpan semua file rekap dari masing-masing siswa per masing-masing mapel. Kalau mapelnya banyak, ya kita tuliskan semua di sini mapelnya, ya. Nah, di sini saya sudah ambilkan contoh untuk mapel bahasa Indonesia, ya. Mapel bahasa Indonesia dengan apa ini? Mapel agama. Nah, mapel agama ini ada sebagian terisi, sebagiannya lain belum terisi. Ini belum terisi, ini banyak penyebabnya, ya. Apakah siswanya belum mengikuti ujian, ya, atau siswanya menuliskan NIX yang salah, atau bahkan penggunaan atau penulisan rumus daripada aplikasi ini yang salah. Nah,
untuk membuat rekap nilai, Bapak dan Ibu, di sini saya sederhanakan saja karena penggunaan fungsi itu saya sampaikan tadi sama semua ya. Penggunaan fungsi itu sama semua di spreadsheet ini. Jadi nanti silakan kalau mau tambahkan fungsi-fungsi yang lain. Saya ambil satu saja di sini supaya kita bisa efisien waktunya. Satu fungsi VLOOKUP, ya. Nah, di sini tetapi kita mesti pastikan dulu bahwa di sini ini sudah kita isi semua. Ya, misalnya penjas ya, Bapak dan Ibu sekalian. Penjas, penjas ini kita mesti isi dulu supaya nilainya bisa tampil juga nanti di sini. Kita buka penjas, apakah sudah ada yang mengisi yang ini ya? Nah. Oh, penjas juga belum ada yang mengisi nih. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk tadi di sini. Ya. Di penjas ini kita isikan. Ya, kita klik 2 kali, kita sama dengan mengisi ini. Soal ujian. Jadi ini penjas saya 1111, namanya tadi Andi Amelia. Ya. Di sini kita isi, saya isi asal-asal saja ya. Yang penting terisi dia. Nah, kalau mau mengirim tanggapan yang lain, anggaplah satu perangkat PC digunakan oleh yang lain. Saya kirim lagi, ya. Nah, di sini kita isi lagi. Ini yang Dewi Kurniawati. Nah, di sini di NIS ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang tidak boleh sama, dan tentu siswa kita pasti dia hafal ininya ya. Dan caranya supaya tidak terjadi kesalahan, ini yang selalu kita harapkan atau kita sampaikan kepada siswa, hati-hati untuk penulisan NIP, jangan sampai salah. Ya, itu salah satu solusinya untuk menghindari terjadi kesalahan. Atau di sini juga nanti kalau mau kita sebenarnya bisa bikin di sini format penulisannya. Nah, misalnya NIS ini supaya tidak terjadi kesalahan, kita tuliskan semua NIS siswa kita di sini pada saat perancangan tadi. Tapi ya itu memakan waktu. Jadi saya pakai contoh yang polos saya dulu gini. Ya. Ya, kirim. Nah, kalau ada tanggapan lain, misalnya kita akan mengirim lagi yang ketiga di sini. Ini saya tidak isi asal ya, saya ini berdasarkan data yang saya miliki tadi supaya dia bisa link. Misalnya saya isikan. Nah, ini kan di tampilan yang tampil ini, di datanya kita ada 10 saja siswa yang saya sudah masukkan. Saya misalnya pakai lagi yang 9 ini, ya, Sucipto 11133. Namanya Sucipto. Nah, kalau sudah saya isi, jadi pengisiannya bisa menggunakan handphone juga sama ya, sudah syukur dia. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tutup, ya kita bisa tutup. Kita lihat ke, ini kan tadi penjas ya, kita lihat kembali penjas, kita lihat di rekap nilai yang ada. Nah, apakah penjas sudah ada terisi? Nah, ini kita sudah isi tadi 4 ya. Ada Andi Amelia, Dewi Kurnia, Susana, Sucipto, seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, masing-masing sheet ini mewakili mapelnya masing-masing. Yang ditambahkan, yang saya tambahkan ini. Untuk rekap. Ya.
Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita misalnya memasukkan penjas ini ya. Ada berapa tadi penjas ini? Ada sudah 4 siswanya yang sudah mengerjakan. Jadi otomatis nanti di rekapnya ini akan 4 terisi di sini. Nilai siswa di sini atau nilai nama kita punya peserta didik hanya 4 yang mengikuti ujian, yang lain tidak mengikuti ujian. Nah, untuk memindahkan nilai yang ada di tabel form ini, Google Form ke spreadsheet, tidak bisa kita copy paste. Ini yang saya katakan tadi, kalau kita copy paste, ini belum tentu posisi ya, nama yang ada di penjas ini dengan yang ada di sini itu sama dia punya barisnya. Sehingga di sini kita wajib menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Kita VLOOKUP itu adalah mengambil ya look dari tabel lain. Kalau di sini juga dia support bisa mengambil dari sheet lain, tabel lain yang ada di sheet lain. Misalnya penjas ini saya mau ambilkan nilainya Andi Amelia, bagaimana? Di sini di kolom rekap ini saya tuliskan di sini sama dengan ya VLOOKUP ya. Ini enaknya kita bekerja di Google Form seperti yang saya sudah jelaskan juga tadi awal-awalnya. Semuanya sudah ada, tinggal kita baca. Ya, ini bahasa Indonesia, kebetulan bahasa Indonesia saya gunakan. Kunci, ya apa yang kita menjadikan kunci di sini? Ya, oh misalnya saya mau jadikan kunci ini. Ya, saya mau jadikan kunci ini, NIS kan? Kalau nama nanti agak kewalahan nanti hasilnya. Titik koma. Rentangnya di mana? Rentangnya itu saya mau ambil di penjas ini. Ya, kita klik ini penjas ini. Ya, kalau di tabel sini dia ada, kita klik sini. Tapi ini kita ambil di penjas karena memang sumbernya dari penjas. Kita klik penjas. Di sini yang kita mau ambilkan ini, nilai ini. Sehingga kita pilih rentangnya, misalnya kita klik saja begini, asal sampai sini. Kita kasih lebih. Supaya ketika ada yang susulan nanti otomatis nilainya akan masuk juga. Ini kan baru 4. Ya. Seperti ini. Kemudian kita tulisin titik koma. Titik petik seperti ini. Kemudian kolom berapa dari range yang ini? Yang kolom berapa dari range ini yang kita mau pakai? Yang kita mau pakai kan ini ada 1, 2, 3, 4. Untuk rumus VLOOKUP kita mau ambil yang nilai skor ini. Jadi yang ada di kolom 2 dia. Jadi di sini tapi sebelumnya kita bikin, kita jadikan absolut dulu, menekan tombol F4 tadi setelah kita blok seperti ini supaya tidak berubah datanya. Ya kayak gini. Kemudian kita titik petik, kita pilih kolom yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Nah, nilai atau skor itu ada di kolom kedua. Jadi kita tulis 2. Ya. Rentangnya indeksnya 2, ya. Kemudian kita titik petik lagi, kita tulis ini false. Ya, ini terjadi kesalahan di rekap. Tidak menemukan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan posisinya 1, 2, 3, 4, 5. Untuk NIS. Di sini dia tidak temukan di BK. Apa tadi? Penjas ya. Ini caranya. Kenapa terjadi kesalahan seperti ini? Posisinya untuk di penjas ini, NIS ini kita mesti pindahkan ke sini. Kita bisakan seret ke sini atau kita langsung tarik bisa ya. Kita klik tahan ini, kita kasih di skor. Bisa diganti atau kita bisa sisipkan. Kalau mau mudah, sisipkan
sisipkan ke kiri atau ke kanan sama. Nah, ini kita tulis sama dengan, ya, ini rumus juga ya, sama dengan ini kita pindahkan ke sebelah sini. Sama dengan D2. Jadi isi D2 ini akan terpindah ke sini. Nah, sama dengan ini. Apa ini? Wah, ini sudah terumus ya. Ini per 5/5, nilai jadi skor dia. Bawah. Untuk penjas, di sini kita sisipkan atau kita tukarkan dulu tempatnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita ke rekap tadi. Rekap untuk penjas, kita lihat kembali. Sama dengan VLOOKUP. Ini sudah ada rumusnya di atas. Tinggal kita contohkan. Kuncinya ada di sini. Kita pakai list. Nah, kemudian kita ketik. Kemudian kita rentangnya. Kita masuk ke penjas, klik penjas. Nah, kita rentangnya misalnya kita dari sini, kita sampai di nama. Jadi ada di B2 sampai dengan D5. Setelah itu kita tekan tombol F4. Kita tekan, kita ketik titik petik. Kemudian untuk kolom yang kita mau ambil skornya, untuk skor ini kita mau ambil, kita masukkan kolom yang kedua ini, 1, 2, 3. Nah, kalau sudah, kita petik, kita tekan lagi tombol false. Kita tuliskan false. Coba kita coba. Nah, ini. Jadi dia sudah masuk. Otomatis nilai dari Amelia, ya, skor dari Amelia, kita lihat di penjas ini untuk Amelia. Nah, Amelia ini skornya dapat skor ini. 2 benar dari 5 skor. 2 benar dari 5 skor. Nah, di sini di BK sini, di rekap sini, untuk selanjutnya karena kita sudah patenkan ini, sama dengan Excel, kita tinggal klik lagi begini. Ya. Nah, ini. Di sini tadi muncul hanya Andi Amelia, Dewi Kurniawati, Susana, sedangkan yang lain ini tidak muncul. Ya, yang lain ini tidak muncul. Ini karena tadi kita belum input. Memang hanya 4 siswa yang kita input tadi. Kita sesuaikan dengan tabel yang ada. Kita lihat. Yang ikut hanya Andi Amelia, Dewi Kurniawati, Susana, Sucipto. Kita lihat di rekapnya. Andi Amelia, Dewi Kurniawati, Susana, dan Sucipto. Nah, ini pengisiannya secara rumus otomatis dia masuk ke posisi nama siswa dan mapel siswa tersebut. Ya, ini karena ini yang lakukan adalah aplikasi, sehingga untuk kesalahan ini kecil sekali kemungkinan kesalahan. Ini kesalahan mungkin pada saat penulisan rumus saja. Tetapi kalau untuk hasilnya ini sudah betul seperti ini.
Nah, yang saya contohkan ini kepada kita sekalian, Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, ini hanya sedikit, jadi kita melihat mudah. Tapi kalau sudah ratusan ya datanya atau ribuan, itu yang sangat-sangat memudahkan kita, membantukan kita di dalam membuat rekap. Jadi semua mata pelajaran yang kita ampu, yang sudah kita ujiankan, kita bisa membuat sekaligus rekap nilainya di sini. Ya. Kemudian untuk yang IPS sama seperti itu, kita gunakan lagi di sini rekap nilai. Ya. VLOOKUP, tapi ini kebetulan saya belum isi ini yang IPS dan ini belum kita isi. Kalau sudah diisi, tinggal kita ikuti yang ini, ya, rumusnya. Ya, kita tulis ini sama dengan VLOOKUP. Ya, di sini NIS sebagai kuncinya. Jadi dia ini membaca kalau VLOOKUP dia ini vertical lookup. Jadi baris ya. Oh, baris di NIS ini yang dia ambil sebagai kunci. Kita titik, kemudian kita masuk lagi kemana targetnya. Kalau di tabelnya di sini ya kita langsung masuk sini. Tapi kalau di sini Penjas kita lihat untuk apa IPS ya, apakah sudah isi? Ini saya belum isi kan, kosong ya. Kalau kosong, tinggal kita blok saja ya, tinggal kita blok ya, kita blok, kemudian kita F4 dulu, kita titik-titik. Setelah itu kita masukkan jumlah kolom, ini saya 1, 2, ketiga, yang ketiga ya, baru kita petik ulang, kita false, kita tutup kurung, enter. Nah, ini otomatis kalau kita sudah isi nanti dia akan terisi. Ya, ini kan belum terisi, jadi dia belum ada nilainya. Nanti di IPS ini misalnya kalau di mana ya? Nah, di sini di skor ini skor saya mau sisipkan, saya tidak mau nilainya skor seperti 2/5, saya mau rubah. Dia sama dengan fungsinya Excel. Jadi misalnya di sini kita sisipkan, nah, saya mau nilainya atau skornya itu dari puluhan. Ya, di sini saya bisa tulis skor ini ganti nilai, ya. Dan di sini untuk mengisi nilai ini, saya mau mengambil ini, saya tidak mau pecahan seperti ini. Ini bisa kita ubah menjadi bilangan puluhan. Caranya sama dengan kita kalikan ini, kita kalikan dengan 100. Jadi ini fungsi-fungsinya ya, sama dengan ini. Ya, kita kalikan 100 dengan dibahagi dengan jumlah maksimal skornya. Oh, skornya 5. Jadi 5 di sini. Nah, jadi 40. Untuk nilainya Andi Amelia itu, kalau kita tidak mau pakai skor ini, kita bisa pakai ini 40. Ya, seperti ini. Jadi fungsi daripada spreadsheet ini, penulisan fungsinya sama dengan penulisan fungsi yang ada di Excel. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu seperti ini yang bisa saya tampilkan. Nanti kita mungkin di lain waktu kita kita bisa lanjutkan karena keterbatasan waktu, mungkin kita pakai untuk berdiskusi ya. Karena ini waktu sudah menunjukkan 1:30, 1:30. Ya, yang jelas seperti ini tampilannya untuk rekap nilai siswa. Ini saya masih pakai yang sederhana, di mana kalau kita mau kembangkan, kita banyak menggunakan fungsi-fungsi yang tadi, penulisan fungsi. Di mana penulisan fungsi ini yang ada yang biasa kita gunakan di aplikasi Excel itu sama dengan di sini ya, ini kayak ini. Jadi memindahkan rekap nilainya ini kita tidak memindahkan secara manual. Ini kita pindahkan dengan menggunakan rumus. Ya, ini agama saya sudah buatkan dalam bentuk puluhan tadi. Yang lain belum mengisi. Kalau yang mau diselesaikan juga bisa diselesaikan, tetapi memang yang namanya belajar aplikasi ini agak lama, kita terputar-putar. Yang penting tampilannya saja dulu, konsepnya dulu bahwa seperti ini. Jadi untuk mengisi shift yang lain ini, kita tinggal masukkan nilai dulu yang ada di masing-masing form ini. Ya, ini form-formnya terlalu banyak, makanya untung saya sudah buatkan tadi sedikit. Seandainya kita mau buat
dari awal, saya kira pasti tidak akan cukup waktunya. Jadi konsepnya seperti itu, Bapak dan Ibu guru hebat yang sekalian. Dan ini kalau sudah seperti ini, bagaimana caranya kita mau mengirimkan link untuk siswa-siswa kita bagi yang belum pernah mencoba. Ini di posisi seperti ini kita tinggal klik ini. Ya, di posisi Google Drive untuk mata pelajaran PKN kita aktifkan di sini, kita klik ini. Untuk dapatkan link yang bisa kita share, yang kita bagi ke peserta didik kita. Ya, kita klik, coba lihat. Nah ini sudah ada linknya di sini. Tinggal kita salin, ya, kita salin link. Nah ini yang kita akan kirim. Nah biasanya link ini juga, ya, kepanjangan. Kalau kepanjangan bisa kita pakai aplikasi lain, misalnya seperti aplikasi Bitly untuk mempersingkat atau memendekkan namanya, bisa, tergantung dengan kebutuhan kita. Yang penting ini linknya kita salin, kemudian ini yang kita akan kirim ke siswa kita, ya. Kita kirim ke siswa kita. Apakah menggunakan biasanya menggunakan WA, ya, atau Facebook, ini linknya. Tapi kalau kita mempersingkat, ya bisa juga kita singkatkan, kita pakai aplikasi lain. Saya kira nanti itu bisa kita coba sendiri, aplikasi Bitly kah, aplikasi GoID kah, dan lain-lain bisa kita manfaatkan. Ya, saya kira itu. Kemudian yang lainnya mungkin bisa kita explore sendiri. Yang penting seperti ini cara kerjanya untuk merekap nilai dari banyak form ke satu spreadsheet, di mana hasil rekapannya itu, kemudian fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Google Form ini banyak sekali dan sangat memudahkan kita. Tinggal kita yang sesuaikan dan kebutuhan kita, seperti yang saya sudah tampilkan tadi. Saya kira itu dulu yang bisa saya jelaskan. Kalau mau dijelaskan yang lain, saya kira waktu tidak cukup. Saya serahkan kembali kepada Pak Moderator. Silakan Pak Haji. Ya, baik. Kasih Pak Anton. Ini cukup panjang, ya. Dari jam 1 tadi, sekarang sudah jam 14.34. Jadi kurang lebih 1 jam setengah, ya. 1 jam setengah kita Pak Anton menjelaskan terkait dengan praktek aplikasi sekaligus. Nah, ini sudah mulai banyak yang mau diskusi nih Pak Anton. Ya. Bapak Ibu, langsung saja bagi yang mau bertanya silakan di raise hand atau tulis izin bertanya pada kolom chat. Kemudian ini Pak Anton tadi banyak yang menyebutkan ada enggak tutorialnya nih Pak Anton, tutorial video pembuatan ini supaya, atau langkah-langkahnya lah, itu banyak yang bertanya. Ada langkah-langkahnya enggak untuk membuat seperti tadi itu? Baik. Sehingga teman-teman ini kan tadi tidak kalau ada yang terputus jaringannya, itu bisa mengulang lagi dari video tutorial itu atau dari panduan atau materi yang ada langkah-langkahnya seperti itu. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau bertanya. Nah, ini ada Rostina dari SMA 7 Palu. Ya, silakan dibuka mic-nya Ibu Rostina. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, ini kan kami di SMA 7 sedang melakukan PTS untuk semester ganjil. Jadi di sini kelemahan saya itu ada di Google Form, kan saya guru fisika Pak. Iya. Jadi setiap langkah untuk penulisan soal itu, kendalanya saya itu di soal menggunakan satuan untuk pangkat. Saya tidak bisa lakukan Pak. Kalau misalkan di optionnya itu bisa, karena saya pakai tool snipping. Iya. Yang saya gunakan sebelumnya saya ketik di Google di Microsoft Word. Iya, kemudian saya buka di Google Drive. Iya. Lalu saya
insert image. Iya, upload. Nah, itu yang saya bisa lakukan. Tapi kalau yang saya ini soal itu, Pak, bagaimana, Pak? Jadi begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita tahan dulu, Pak Anton. Ini masih ada juga penanya berikutnya. Norson. Norson Said. Silakan Pak Norson. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Saya mungkin hanya meminta penjelasan kembali tadi Pak Anton, mungkin agak cepat, mungkin saya lambat menangkapnya. Yaitu ingin masuk ke Google Form-nya itu kan ada langkahnya, ada step-nya, mulai dari kita buka Google, kemudian masuk ke akun. Nah, setelah dari akun itu masuk ke Google Form-nya itu seperti apa lagi langkah-langkah selanjutnya? Itu yang saya kehilangan apa tadi? Saya agak kurang paham lagi tadi itu. Nah, itu saja barangkali. Ya, baik, Pak Nurson. Masih ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya? Kalau tidak, kita batasi dulu untuk dua ini. Nah, ini Pak Sabir. Ya, kita batasi dulu untuk 3 penanya dulu ya. Silakan Pak Sabir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Yang kami mau tanyakan di sini, ini kan saya biasanya menggunakan Google Classroom. Nah, untuk di pembelajaran online. Nah, kalau misalnya kita saya membuat absen di Google Form ini untuk mengkoneksikan ke Google Classroom itu masih agak susah saya. Supaya satu kali untuk melihat rekapan absensi siswa pada tanggal yang sama itu masih susah. Jadi bagaimana untuk mengkoneksikannya? Kemudian lanjut dengan pertanyaan Ibu Rostina tadi mengenai pangkat. Saya juga agak kesulitan dalam menjawab soal yang ada di Google Form, misalnya khususnya anak saya. Untuk menjawabnya itu dalam bentuk pangkat. Jawabannya sudah salah, tapi pada saat menjawab itu untuk eksponensialnya itu susah untuk kita input ke situ, makanya jawabannya disalahkan atau di false sama aplikasi itu. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabir. Silakan Pak Anton. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bertanya. Ini ada Ibu Rostina, ada Pak Norson dan Pak Sabir tadi. Saya mulai dengan Ibu Rostina tadi, masalah keluhannya di dalam penulisan soal. Nah, ini memang penulisan soal ini untuk di Google Form ini banyak sekali tips and tricks untuk membuat soal baik fisika maupun matematika yang menggunakan angka, pangkat, kuadrat dan lain sebagainya, fungsi-fungsi matematika. Nah, ini untuk yang polosnya di di Google Form ini belum tersedia kita di situ, tapi di situ banyak sekali add-on juga. Add-on ini tapi kebetulan saya juga belum pernah pakai, cuman pernah baca. Add-on itu bisa, siapa tahu ada Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah mencoba bisa sharing di sini. Tetapi itu banyak di add-on ya, ditambah di add-on. Kemudian kalau untuk menulis soal sudah betul sama seperti apa yang saya lakukan juga, selain menggunakan fungsi add-on tadi yang kalau di Excel itu tanda fungsi matematik itu EQ Equation. Rumus equation itu untuk add-onnya ada juga di Google Form. Kita tambahkan, saya lupa namanya karena saya tidak banyak membuat soal yang berkaitan dengan matematika, tetapi bisa silakan Bapak Ibu hebat share saja di Google namanya, kemudian ditambahkan di add-on, ya sama dengan equation yang ada di Excel, tinggal kita masukkan, kita pilihkan bentuknya. Kemudian masalah penulisan, kalau tidak menggunakan itu kita menginsert dari
image yang kita copy paste atau kita buat dulu di di Paint atau di aplikasi lain yang berupa image, baru kita masukkan ke situ. Itu juga salah satu solusinya selain menggunakan add-ons-nya tadi ya. Dan kemudian untuk Pak Norson untuk masuk ke Google Form dari akun ya. Jadi untuk memulai Google Form tadi kita mesti memastikan bahwa kita sudah memiliki akun Google dulu Pak Norson. Jadi kita buat akun Google-nya. Untuk pembuatan akun Google ada tadi sedikit materi yang sudah disampaikan, dipublish oleh panitia tadi. Di situ ada langkah-langkahnya, kita membuat dulu email bagaimana, ya kita buat email Google-nya bagaimana, kemudian nanti kita tinggal login pada saat kita masuk. Pada saat kita masuk awal di Google, dia akan meminta kita memasukkan di Google Drive, kita diminta untuk memasukkan email kita. Atau saya bisa contohkan kalau untuk Pak Norson itu mungkin ada banyak Bapak Ibu guru yang tadi lambat melihat juga, supaya lebih jelas untuk ini ya. Saya perlihatkan. Ya, ini misalnya seperti ini ya. Nah, ini yang aktif, Bapak Ibu sekalian, yang aktif itu adalah akun saya. Saya keluar dulu supaya nanti saya mesti diminta login untuk melakukan atau bisa bekerja di Google Drive, kemudian masuk ke Google Form. Saya keluar dulu ini. Ini ada foto ini, caranya keluar seperti ini. Foto ini diklik, kemudian kita pilih keluar di sini ya. Ya. Nah, di sini tidak ada akun Google yang aktif, tidak ada. Ya, jadi kosong lagi. Jadi kita pada saat mau masuk lagi, ini kebetulan sudah ada teman-teman yang menggunakan laptop ini sudah menggunakan. Jadi kita hapus saja dulu ini, keluar saja dulu. Nanti. Nah, seperti ini. Jadi untuk memulai pertama kita masuk ke Google Drive itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk di Google. Nah, kemudian ketika kita bisa sign in juga, ya kita sign in dulu, masuk dulu. Nah di sini kebetulan saya sudah tulis ini ya, saya sign in dengan akun saya. Nah, nama akun saya tuliskan, dia punya password apa. Ya, kemudian, nah ini kalau saya sudah login, Bapak Pak Norson, otomatis saya sudah ada ini pada saat saya aktif Google, akun saya sudah aktif kayak seperti ini. Nah di sini saya untuk login ke Google Drive tinggal diklik ini, ada tanda kotak segi 9 segi 4 sebanyak 9 segi 4 ini. Kita klik. Di sini semua aplikasi Google tersedia. Kita bisa gunakan ini. Yang penting kita sudah punya akun tadi. Mau Google Drive, Google Foto dan Kalender, YouTube, ini kita sudah bebas gunakan. Tetapi untuk Google Form itu dia sudah terkoneksi di dashboardnya Google Drive. Jadi di dashboard Google Drive ini kita masuk melalui Google Drive dulu. Di dalam Google Drive ini, di dashboardnya ini kita bisa masuk ke Google Form. Caranya karena kita mulai klik tanda baru ini yang ada di ujung sebelah kanan ini. Kita klik baru, ya. Apa yang kita mau lakukan ya, ini aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh kita. Ya, yang mana yang kita mau. Kalau Google Form, ini klik Google Form. Nah, tetapi sebelumnya untuk membuat aplikasi online menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Google ini, pertama-tama saya minta kita bikinkan dulu folder untuk tempat penyimpanan supaya apa yang kita buat tidak terhambur. Sebagai contoh tadi ini, di Rumah Guru ini. Nah, artinya kita sudah aktif di sini, di Rumah Guru ini. Kalau saya mau membuat Google Form 1 lagi, di sini saya tambahkan form di sini. Nah, saya masuk di sini, Pak. Baru Google Form, ya tambah. Ya, ini kita buat Google Form yang kosong. Kita klik ini, tinggal kita klik.
Nah, kita klik, otomatis kita akan membuat seperti ini. Di sini misalnya kita tulis namanya latihan ya. Nah, otomatis ini akan berubah juga namanya Pak ya. Kita silakan isikan atau membuat soal online di bawah sini. Nah, ini sudah tersimpan. Kita tidak melakukan klik simpan atau rekam, otomatis dia tersimpan. Ya. Ini ada sudah latihan. Ya. Yang saya buat tadi. Kalau kita mau hapus, klik kanan sama dengan di ini lain, hapus. Klik kanan, kita hapus. Nah, seperti itu. Nanti bisa dicoba-coba, memang kalau belum biasa gunakan, memang kita agak bingung tempat posisinya. Saya kira itu yang untuk Pak Norson, jawabannya ya Pak Norson ya. Nanti silakan dicoba-coba. Kita buat dulu akun Google kita, baru bisa bebas leluasa menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google, karena ini kita bekerja secara online. Nah, ini ada Pak Sabir tadi mengenai Classroom yang mau diintegrasikan kepada absen, misalnya buat absen di Google Drive, kemudian mau di-linkkan ke Google Classroom. Ini saya juga belum pernah coba ini. Kalau untuk melingkan, mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang sudah pernah coba, tetapi yang jelas di dalam sama-sama, sedangkan aplikasi lain dia bisa connect. Tadi sebagai contoh dari Excel ke spreadsheet bisa connect, apalagi dari sama-sama aplikasi yang dibuat oleh Google ya pasti bisa connect. Cuma memang saya sampaikan, saya sampai dengan hari ini saya juga belum pernah mengeksplor ke situ karena memang kebutuhan ya. Saya belum pernah pakai itu, sehingga mungkin ada yang Bapak Ibu guru hebat lain yang sudah pernah mencoba, silakan kita bisa berbagi untuk mencarikan solusi yang dari permasalahan Pak Sabir tadi dan Ibu Rostina. Saya kira itu Pak Aji. Ya, baik Mas Anton, terima kasih atas penjelasannya. Ya, ini juga ada berbagi informasi dari teman-teman kita di grup chat ini. Ada Ibu Mariam Juna juga bilang pakai add-on equation, kemudian bisa juga pakai latex ya. Jadi memang kalau kita lihat Google Drive, Google Form ini memang performnya agak kalau dibanding dengan aplikasi-aplikasi pembuatan soal itu memang agak minim ya. Tetapi kalau kita gunakan add-on itu kan bisa kita maksimalkan, kita optimalkan dengan fasilitas add-on yang ada. Berbeda dengan kalau kita menggunakan Microsoft. Di Microsoft juga ada juga sih pembuatan form begitu, dan kemudian untuk kuis ya. Saya lupa namanya Google Microsoft itu saya lupa namanya apa. Cuma sepertinya dia lebih memfasilitasi terkait dengan hal-hal seperti yang tadi, seperti rumus-rumus dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 14.50, kita masih ada bagi-bagi pulsa dan penutupan ini ya. Saya kira 3 penanya cukup ini. Pak Anton juga sudah lelah mungkin seperti dari pagi sampai sore ini. Begitu banyak yang sudah disampaikan. Kita lanjut saja ke pembagian pulsa Pak Anton ya. Masih ada jatah pertanyaan ini Pak Anton? Iya. Gimana Mas? Oh, buat pertanyaan ya. Ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan Pak Anton disampaikan. Bapak Ibu, kembali saya jelaskan lagi bahwa nanti Pak Anton akan menyampaikan pertanyaannya, disimak baik-baik. Siapa yang paling awal menjawab dan paling tepat, maka dia yang akan mendapatkan pulsanya. Ya, oke. Saya kira seperti itu. Silakan Mas Anton. Ya, ini pertanyaan mendadak ini dan langsung jadi kayaknya ini kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati. Untuk pertanyaan yang pada kesempatan ini saya mau tanyakan, apakah aplikasi Google Form ya, apakah aplikasi Google Form dapat diintegrasikan dengan aplikasi spreadsheet? Nah. Ya, hope ya. Mas.
Yang paling duluan ini Mariam Junaid, bisa ya? Iya. Jawabannya bisa. Jadi, tolong Ibu Katrina. Iya. Tapi tadi pertanyaan dapat, kalau dapat itu jawabannya dapat. Ya, dapat ya. Dapat dan bisa ya. Kalau kita orang Sulawesi apalagi di Palu seperti itu, dia singkat-singkat saja. Oh iya. Okay. Jadi bisa diterima. Kalau ya juga bisa, dapat juga bisa juga bisa ya. Oke juga bisa, biasa. Oke juga bisa. Ibu Katrin tolong dicatat Mariam Junaid ya. Ibu Mariam tolong saya belum cek lagi daftar hadirnya. Mudah-mudahan Ibu Mariam sudah mengisi daftar hadir ya. Kalau sudah tolong direspon Bu Mariam. Ya. Nah ini banyak yang bertanya, boleh enggak yang dapat pulsa yang bertanya dapat pulsa? Oke. Kalau begitu Pak Anton silakan pilih dari yang bertanya ini mana yang paling yang bisa mendapatkan pulsa pertanyaannya. Pertanyaan paling bobot menurut Pak Anton ini ya. Jadi ini agak sedikit subjektif ya. Jadi Bapak Ibu jangan protes ya. Nah, Pak Anton yang menilai siapa yang mau diberikan pulsa dari beberapa penanya tadi. Dari pagi sampai siang ini Pak Anton. Pak Anton akan ada catatannya ya. Oh iya. Jadi kayaknya sama semua ini Bapak dan Ibu. Cuma karena saya dimintakan oleh Pak moderator ini ada peserta ini namanya Ibu Dr. Marni Malkap ini kayaknya. Kalau itu dari itu mau pulsa, mau sekali. Maaf ya, kalau begitu saya gini supaya cepat kasih ke Pak Idrus saja, Idrus MPDI yang pas di depan layar saya ini. Oh, Pak Idrus bertanya tadi ya? Ya? Yang bertanya Pak Anton? Yang bertanya ini saya tidak bisa baca, mohon maaf mata ini agak saya. Yang tadi bertanya itu ada Pak Ibu Rostin, apa? Siapa tadi? Mungkin panitia tadi ada yang mencatat, Ibu Dr. Marni? Oh iya. Saya Pak Norson saja Bu. Pak Norson punya pertanyaan tadi itu agak mendasar sekali, jadi untuk motivasi beliau ini. Pak Norson Said. Ya. Ya, Pak Norson Said. Bu Katrina tolong dicatat penerima pulsa berikutnya Pak Norson Said. Nah, yang berikutnya lagi Pak Anton, satu lagi Pak Anton. Nah, ini satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya bagusnya gini Mas. Ya. Apa yang kita sudah buat atau aplikasi yang kita buat di Google Form dan di spreadsheet itu tersimpan di di mana Bapak Ibu? Silakan. Aplikasi yang kita buat tadi tersimpan di mana? Ya, mulai ini Nurfan di Drive, kemudian ada yang bilang Google Drive, Idris ya. Saya pikir yang paling tepat adalah di yang paling awal ini adalah Idris. Karena Muhammad Irfan ini cuma menyampaikan Drive ya. Drive ada di komputer kita juga ada Drive ya. Tapi kalau Google Drive, saya pikir paling tepat. Mungkin itu Pak Anton ya? Iya Mas Haji. Google Drive. Jadi Idris MPDI. Ibu Katrina. Ibu Katrina bisa direspon dulu saya. Halo Ibu Katrina. Siapa yang terakhir Pak? Idris MPDI. Idris MPDI, oke Pak. Yang tadi Pak siapa Pak Anton yang diberi pulsa yang penanya? Norson ya? Nah, terus yang menerima pulsa sebelumnya juga siapa lagi sebelumnya? Junaid. Iya. Hah? Ibu Mariam Junaid kan sebelumnya, baru Pak Norson Said, baru Pak Oke. MPDI. Oke. Nah, jelas. Jadi 5 sudah 5 ya, Bu Katrin ya? Ya, 5 Pak. Oke, makasih. Baik Bapak Ibu sekalian dan seluruh partisipan yang ada, sampailah kita di penghujung acara kita hari ini. Pak Anton, terima kasih banyak atas materinya yang diberikan pada hari ini. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian sudah bergabung dengan kita juga Bapak Dr. Mana. Karena ini sudah jam 3, langsung saya serahkan saja kepada Bapak Dr. Mana untuk penguatan sekaligus menutup acara kita pada sore hari ini. Silakan Pak Dokter. Ya, silakan Pak. Sudah dijadikan co-host. Oke.
Terima kasih Pak Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur tak putus-putusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai sore hari ini alhamdulillah kita masih setia, tentunya masih mendapatkan kesempatan kesehatan untuk mengikuti materi sepanjang hari ini, sejak dari pagi sampai dengan sore hari ini. Dan saya yakin dengan menyimak Bapak Ibu sekalian masih kelihatannya membutuhkan waktu yang lebih banyak. Semoga nanti pada kali-kali berikutnya kita bisa mengambil tema lagi mungkin yang sama, tetapi tidak dengan vikon seperti ini. Kondisi ini memang kita harus lakukan karena memang tidak ada solusi lain. Sedianya ini memang 2-3 hari untuk dilaksanakan tatap muka. Kan tetapi minimal Bapak Ibu sekalian bisa mungkin memperoleh gambaran secara umum dan sebagai dasar untuk melakukan latihan-latihan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu di sisi lain juga di antara partisipan yang hadir ini sudah ada yang pernah mungkin mencobanya, bahkan sudah ada yang memanfaatkan. Mohon juga dijadikan informasi ini untuk dibagi-bagi atau menjadi sumber informasi kepada teman-teman manakala ada yang bertanya, tidak harus namanya mengacu ke LPMP, tetapi LPMP mungkin hanya sebatas memberi semacam stimulus lah untuk memulai bahwa di era sekarang ini mau tak mau guru harus kreatif mengembangkan pola-pola aplikasi ini dalam rangka untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mana situasi ini agak sulit kita mau melakukan tatap muka. Jadi hampir semua proses pembelajaran ini didominasi dengan metode pelaksanaan secara online. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan semacam pelatihan-pelatihan semacam ini bisa kita jadikan manfaat atau merupakan latihan-latihan atau sumber-sumber informasi, melakukan latihan untuk memudahkan kita mencapai proses-proses pembelajaran yang telah ditentukan. Bapak Ibu sekalian, juga tak lupa kami secara kelembagaan menyampaikan terima kasih atas kehadirannya untuk meluangkan waktunya ikut di kegiatan ini, karena saya yakin dan percaya ini tidak didasari dengan finansial, infrastruktur yang mendukung Bapak Ibu sekalian, antara lain paket data itu tidak disediakan, beda dengan vikon-vikon yang lain. Tapi justru kami melihat dari jumlah partisipan yang lumayan ini, saya mengambil sebuah sikap bahwa animo guru-guru dalam rangka mengembangkan dirinya cukup besar. Mudah-mudahan dengan keikutsertaannya ini kita lebih eksis ke depan untuk membangun, menjadikan pendidikan di Sulawesi Tengah ini menjadi pendidikan yang lebih bermutu dan mampu bersaing pada provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang lain. Bapak Ibu sekalian, juga pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf pada mewakili teman-teman secara kelembagaan di LPMP. Saya yakin masih banyak kekurangan-kekurangan, tetapi melalui dengan kekurangan ini mungkin menjadi pembelajaran buat kami untuk memperbaiki strategi ke depan, sehingga benar-benar apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan dalam hal pelatihan seperti ini, vikon seperti ini, Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh informasinya lebih bagus, lebih nyaman. Bapak Ibu sekalian, titip pesan salam hormat untuk semua, terutama ke kepala dinas, kabupaten kota, dan mungkin ada Bapak Ibu peserta yang di luar provinsi. Terima kasih juga sudah bergabung. Dan yang terakhir, sekiranya ada di antara teman-teman yang memiliki pengalaman dari sisi konten pembelajaran,
baik dalam bentuk aplikasi atau apa saja, saya mohon mengajukan diri melalui dengan koordinator Pak Irman sebagai penanggung jawab. Ini kita masih punya angkatan berikutnya. Dan mungkin kita bisa coba evaluasi kalau misalnya di antara teman-teman ada, silakan nanti menghubungi nomor HP Pak Irman atau Bu Marni atau teman-teman di LPMP, manakala memungkinkan kita coba saling share dalam rangka untuk tampil di rumah guru ini untuk memberi informasi kepada teman-teman kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, karena waktunya kita sangat dibatasi sekali dan ini sudah melewati beberapa menit ini. Kembali saya ingatkan terima kasih atas partisipasinya dan kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan aplikasi Google Form melalui integrasi penilaian dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doktor atas penguatan dan sudah menutup acara kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bubaran, saya mengingatkan kembali ini informasi dari panitia bahwa Pak Idris tolong untuk mengisi daftar hadir dulu ya. Pak Idris MPDI belum mengisi daftar hadir, linknya sudah ada di kolom chat. Nanti panitia akan mengirimkan kembali linknya untuk mengisi daftar hadir. Dan Bapak Ibu, bagi semua yang belum mengisi daftar hadir, kami mohon untuk mengisi daftar hadir dulu sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Dan bagi yang tadi pagi sudah, tidak perlu lagi. Jadi cukup sekali saja untuk mengisi daftar hadirnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Dr. Mana, kemudian Pak Anton, kemudian teman-teman semua, Pak Isnain, dan seluruh istimewa adalah seluruh partisipan. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu sekalian, dan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya kalau dalam kegiatan ini pelayanan kami kurang baik atau ada kata-kata yang kurang berkenan menurut Bapak Ibu sekalian, kami mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada host kita Bapak Muhammad Isnain. Silakan Pak Isnain. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi kegiatan kita rumah guru di form ya, form melalui Google Drive. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh partisipan. Bapak Ibu yang belum isi daftar hadir, diisi lagi ya, tolong dilihat di rasa-rasa kalau belum bisa daftar hadir, isi daftar hadir. Kemudian link materi sudah berapa kali kami kirim di chat ya, di kolom chat. Silakan Bapak Ibu langsung download saja di situ karena tidak dikirim lewat WA. Ya. Materinya Pak Anton kami sudah kirim tadi, sudah 3 kali di chat itu. Nanti Bapak Ibu download saja ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi kami masih belum mau menutup ini. Mungkin Bapak Ibu masih ingin tegur sapa dengan teman-teman kalian. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba kepada ya. Nardi. Ya. Nardi. Saya itu judul kegiatannya. Alhamdulillah Ibu, sehat-sehat. Apa yang kita mau lakukan di daerah. Bagaimana Ibu? Kalau dipanggil lagi itu saja yang saya ini kan? Oke. Pak Isnain, bagaimana?
Ya, alhamdulillah. Di mana posisi di sana? Alhamdulillah aman. Tidak bagus ini jaringan ini. Kurang bagus jaringan ini, oi. Oh. Itu di samping itu. Ya, jadi yang tadi yang dapat pulsa itu ya, tolong nomor HP-nya ya, yang betul. Jangan salah-salah kirim. Termasuk saya berarti Pak Isna ini. Telkomsel prabayar ya, yang bisa diisi ulang. Karena kalau salah kita tidak mau ganti. Artinya kita tidak mau isi kalau salah. Kalau saya punya sebetulnya itu Pak Isna. Nanti tunggu surat nanti Pak Jurnal mau ada kegiatan. Kenapa Ibu? Yang evaluasi audit data mutu. Sementara jalan Ibu. Ya, nanti ada kegiatan ya, mau evaluasi. Oh iya Mi.